Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat untuk channel dakwah ini, ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Baik untuk saudara-saudaraku yang menyaksikan kajian kita bersama ini via channel TikTok maupun via channel YouTube. Kalau TikTok itu ada apa itu ya? Ada koin-koin gitu ya, koin-koin terus gue nggak paham sih, ada yang mawar, ada yang singa, ada yang paus gitu ya. Aku ucapkan terima kasih, semoga itu semua tercatat sebagai amal soleh. Kemarin kajian kita tentang pasti dan insya Allah, ya, dimana itu kajian comparative religion terpaksa terhenti di menit-menit terakhir karena ada kendala wifi, ya, sehingga kita usahakan balik lagi, ternyata nggak bisa. Setelah kita konfirmasi ke providernya, ternyata di sini anginnya itu kencang, jadi ada kabel-kabel wifi itu yang putus karena tertiup angin gitu. Jadi mohon dimaafkan karena tidak tuntas meskipun itu di menit-menit akhir, ya. Maka untuk ketuntasannya nanti menunggu yang rekod kan akan diunggah sama Gra itu nanti, ya. Karena yang namanya wifi akhirnya dua-dua, yang live di TikTok, live di YouTube juga akhirnya rungkat, ya, terpotong, ya. Ya itulah, ya, alam, fenomena alam. Angin banyak datang, bertiup kencang, akhirnya kabel-kabel, kan wifi itu kabelnya ditarik sana tarik sini, ada yang putus gitu, ya. Oke, kajian kita kali ini adalah serba-serbi Jumat. Sekarang tanggal tuh jedingnya dimatiin aja, nanti masuk ke sini ganggu. Sekarang 7 Februari 2025, ya. Jumatnya Jumat Kliwon. Nah, jadi di sini banyak ngaji. Itu budaya, ya, bukan syariah. Budaya artinya kalau dicari teori hukum fikihnya ya nggak ono, ya. Mau ngaji itu ya kapan saja mau ngaji, nggak harus malam Jumat Kliwon, ya. Tapi kok di sini Jawa, ya, Jumat Kliwon itu mereka malam itu pada ngaji itu dan pada ke makam, bersih-bersih makam, ya, nggak ada masalah, ya. Karena budaya itu boleh tumbuh dan berkembang selama itu tidak bertentangan dengan syariah. Kan ya tambah bagus. Kalau tiap Jumat Kliwon nggak tahu, gue nggak hitungannya, kurang paham, ya. Dalam 1 tahun itu ada berapa Jumat Kliwonnya itu? Kan akhirnya kan makam itu menjadi bersih. Jadi makam bersih karena Jumat Kliwon, orang-orang Jawa itu ke makam membersihkan makam leluhurnya, gitu. Ya, ada anunya juga, ada positifnya juga. Makanya aku bilang kan, dalam Islam teori hukum fikihnya nggak ada, ya. Cuman kan ada baiknya dan itu tidak melanggar syariah. Jadi nggak usah dibilang itu bid'ah segala macam, enggak. Ya sudahlah, budaya gitu aja. Mereka saudara-saudara kita di tanah Jawa begitu, ya sudah gitu, ya, nggak ada masalah. Toh efek positifnya juga ada, makam jadi bersih, ya, terus orang belajar Al-Qur'an gitu. Oke, 7 Februari 2025, ya, harinya hari Jumat Kliwon. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang serba-serbi Jum'ah. Masih akan menukil kepada hadis Kanjeng Nabi tentang khomsa sholawatin fil yaumil walailatin, merupakan bisa juga kelanjutan dari asli Tegal, ya, supaya gobloknya itu hilang, ya. Jadi konsekuensi logis kalau ngomong 5 nggak kurang nggak lebih itu gimana, itu harus dipahami. Karena kalau kamu 5 itu nggak lebih nggak kurang, kamu harusnya semazhab dengan aku, ya. Ini kok pernyataannya 5 itu nggak lebih nggak kurang tapi tidak semazhab, itu diametral gitu, ya, bertentangan, artinya ada kerangka berpikir yang salah gitu, ya. Oke, sebentar,
Mas HPI sabar ya, karena banyak yang tanya, nggak mungkin semua bisa aku jawab dalam satu eh, forum ya. Nanti kita lihat. Nah ini asli Tegal. Aku tetap 5 waktu hari Jumat. Maaf kalau saya nggak semashab sama Gus Beti. Ya kamu goblok. Kalau kamu 5 waktu konsekuensi, ya maka kamu semashab dengan aku. Gitu loh ya. Aku nggak pernah hilang 5 waktu. Justru kalau kamu nggak 5 waktu, kamu nggak semashab dengan aku. Masalahnya kamu ngerti nggak apa yang kamu omongkan. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngerti berarti bertentangan pada ayat Al-Quran yang sudah kita bahas. Kamu ngomong tapi nggak kamu lakukan, dan Allah nggak suka itu. Gitu. Ya, oke, kita akan melanjutkan itu. Tolong tap-tapnya tetap ya, karena nanti karena semakin banyak tap-tapnya itu semakin tangguh dia ya. Mau di report mau diapain dia jadi tangguh ini. Oke, aku mau jawab dulu Mas Mubasorot tentang permintaannya untuk download, sudah aku jawab ya. Tolong jangan di download dulu ya. Gini, iki pitik anyaran iki. Dan itu sudah dijelaskan sama santri Isra ya, Kang Mas Irfan Al Akbar ya. Pitik anyaran itu apa? Kalau orang Jawa bilang pitik anyaran. Gitu ya. Aku berkali-kali sampaikan ya. Baik tentunya pertama kali di YouTube, karena aku kan pertama kali main YouTube, baru ke TikTok karena itu pun diajak teman. Awalnya juga aku lama diajak nggak mau. Ya. Aku sudah sampaikan. Gini loh Mubasurot ya. Kalau aku ngomong tuh perhatikan, jadi goblokmu itu bisa hilang gitu loh. Kalau kamu ngomong sesuatu yang nggak perlu diomongkan itu kan goblok gitu. Ya. Aku ini bukan kemarin sore. Aku ini sudah terbentuk. Orang umurku aja sudah setengah main kok. Tampilan aja kamu lihat masih keren ya. Alhamdulillah. Karena banyak yang kecil kata orang Jawa ya. Usianya berapa Gus? Ya, usia boleh berlanjut tapi tampilan tetap muda. Ya. Aku ini sudah berumur. Gak mungkin terbentuk karena aku sudah menemukan bentukku. Berkali-kali aku cerita, guru-guru Al-Qur'anku itu menyuruh aku ya supaya aku bisa pandai membaca dan menulis Al-Quran. Aku tidak mau dan aku jelaskan gitu ya. Ya. Aku jelaskan kepada guru-guru Al-Quranku dan mereka bisa memahami. Ya, jadi aku kasih gambaran gini. Ini untuk semua ya, untuk semua, bukan hanya untuk Mubasorot saja ya. Gini. Di tempat ketika aku belum pindah ke rumahku ini ya, di kontrakan yang dulu itu kan ada langgar ya. Ya, nanti cepat kembali sini tuh ya. Dia mau jemput Nduk Ranti pulang sekolah. Aku repot kalau nggak ada dia, nggak bisa kontrol ya. Oke, aku ulangi. Di sana kan ada langgar di tempat kontrakanku yang lama. Langgar itu musola gitu ya. Itu anak-anak sana itu usianya itu ada yang 25, ada yang 30 gitu ya. Bahkan 40 ada enggak ya? Ya 30 lah ya, naik turunnya 25 lah. Mereka ada satu waktu aku lihat belajar baca Quran. Ya. Belajar baca Quran dan diajari itu sama anaknya ustadz gitulah ya. Terus setelah itu aku bilang begini. Tentunya aku bilang pelan-pelan supaya nggak ada kesalahpahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bilang begini. Rek ngini loh rek. Nah, itu bahasa Jawa begitu. Rek ngini loh rek. Gimana kalau di Indonesia kan itu? Gak bisa aku. Urusannya Irfan itu. Rek ngini loh rek. Kawan begini loh kawan. Nah, kira-kira begitu ya. Pas nggak begitu ya? Kalian nggak salah nggak belajar baca Al-Quran, makhrajnya gimana gitu, terus tajwidnya gimana, ya itu nggak masalah, bagus-bagus aja, ya. Cuman timingnya yang salah, aku bilang begitu.
Kalau kamu masih muda-muda dulu ya, masih SMP, SMA, belajar begitu, ya dari SD seharusnya, dari SD belajar begitu, tidak ada masalah. Lah kamu sekarang umur sudah kepala 3, masih belajar api-apian maca Al-Qur'an, mahrote ya apa, tajwidnya ya apa, ada idgham bilaguna, idgham ma'aguna, ada ishar sapawi, nun ketemu mim bagaimana, lah goblok gue. Itu ketika kamu masih dulu usia-usia muda, masih SD, SMP, maksimal SMA. Lah kamu sudah, nek wong Jawa ngomong gerang daplok kok. Kamu tuh sudah, usiamu itu sudah usia nggak bisa dibilang muda lagi, sudah 30 ke 40. Sekarang kamu cari guru ngaji yang bisa ngajari kamu memahami pesan-pesan Al-Quran itu apa. Itu akan menjadi panduan hidupmu. Lah kok belajar ya paseh-pasehan ngomong, paseh-pasehan baca, paseh-pasehan mengucap supaya makhrajnya pas gimana. Gue nggak salahin lu, tapi waktunya timingnya nggak pas. Itu harusnya lu lakukan ketika lu masih usia muda. Sekarang lu sudah masuk usia kepala 3, bahkan ada yang lebih, kok belajar begitu. Cari guru yang guru itu bisa ngajari kamu ini Al-Quran bilang apa dan kita harus bagaimana atas perintah Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi panduan hidupmu. Tak bilang begitu, ya. Ya, makanya mubasyarah ya. Ini anu gue juga habis casnya, gue paling gedek kalau ada aja kendala gini. Mubasyarah komentar ya di siapakah dia dalam Quran surat Maryam 1971, dia bilang, "Gus maaf untuk bacaan Al-Qur'annya bisa diperbaiki kembali." Nggak bisa. Nggak bisa. Gue ini sudah terbentuk. Gue belajar Al-Quran tahun 70, 71, 72, 73 lah, atau paling anu 75 ya. Kan gue pernah bilang guru Al-Quran gue pertama kali Ustadz Jaden itu dari Padang sana, guru PGA. Dulu zamanku ada PGA, ada SMEA, ada STM. Tapi karena Menteri Pendidikannya kakean pola, dirubah akhirnya kembali lagi sekarang ada sekolah kejuruan. Itu sebenarnya masa lalu. Kita sudah punya dulu sekolah kejuruan. Dari tingkat SMP ada. Kalau dia ekonomi dia SMEP namanya, sekolah menengah ekonomi pertama. Nanti masuknya SMEA. Nanti kalau kuliah dia ambil ekonomi, nggak mungkin ambil kedokteran. Dulu sudah ada gitu. Cuman kan kita kakean pola, nggak beres ngurusi pendidikan. Menterinya juga nggak tahu gue gimana gitu. Ya, ya dulu itu ada PGA, berarti dia calon guru agama. Pendidikan guru agama. Ustadz Jaden itu ngajar di PGA. Kalau malam ngajari kami anak-anak desa, aku dulu belajar tajwid. Ya, belajar. Cuman itu tahun 75-an. Setelah itu kan karena kami dari proletar, ya, keluarga aku itu kaum proletar, pindah sana pindah sini. Akhirnya setelah itu aku nggak pernah ngaji lagi sampai dewasa. Ya, sampai dewasa. Jadi makanya kan aku bilang di sini nggak ngajarin batukmu gue, goblok gue, cangkeme paseh-pasehan mahrot, ndak. Di sini aku ngajarin kamu bagaimana kita memahami pesan Al-Quran itu sehingga kita hidup bersandarkan aturan-aturan Allah yang disampaikan dalam Al-Quran itu, gitu loh. Maka kalau kamu mau ngaji supaya cangkemmu, mulutnya itu bisa paseh seperti orang Arab atau lebih dari orang Arab, kamu cari channel lain. Nah, supaya kamu nggak jadi burung beo, nanti untuk memahami pesan-pesan Al-Quran itu apa, kamu masuk ke sini gitu loh. Karena kalau kamu cangkemmu pinter ngomong, ya, mengucap pinter tapi nggak tahu artinya, ya kamu kan burung beo. Gitu ya Rod ya. Gue bukan nggak mau dikasih masukan, mau, tapi itu nggak perlu bagi gue. Usia gue sudah setengah main dan gue ini sudah terbentuk. Lu nggak usah bentuk-bentuk gue. Siapapun ini ya yang ngaji di sini jangan bentuk gue. Lu mau ngaji sini, nggak mau pergi. Nggak berguna hal begitu. Ya gue ini sudah adanya begini, lu mau ngaji sini nggak mau pergi. Gitu aja. Nggak usah kasih
advice itu enggak, apa ya? Kalau kamu memberikan sesuatu ya itu nggak berguna bagi yang mau kamu berikan, kan untuk apa? Itu nggak berguna. Kamu tanya aja yang lain apa yang belum jelas, tak jelas no, gitu loh. Ya, di sini bukan cangkeme supaya paseh makrotnya bagus baca Al-Quran, enggak begitu. Aku bukan bilang begitu itu nggak bagus ya, bagus. Tapi aku nggak begitu, dan aku sudah terbentuk orang guru Al-Quranku aja tiga-tiganya nyuruh aku nggak mau kok. Lebih baik aku baca yang lain, habis waktuku. Gitu ya. Jadi siapa lagi? Mubarot ya, tolong gobloknya dihilangin ya. Ya, nggak perlu. Kalau kamu mau ngasih masukan seperti itu yang dari mana itu ya, lupa gue. Dari Depok itu ya, dia via WA bilang, Gus ini salah terjemahnya gini-gini atau gimana gitu. Oke, nggak ada masalah gitu. Lah kok kamu bentuk aku kemarin yang dari Jogja macam-macam tak tendang sama aku. Nggak usah ngaji sini, nggak usah ajari aku tentang adab gitu. Nggak perlu aku ya. Tak tendang, tanya itu gurum and rukum, nggak usah ngaji sini, nggak ada urusan gue sebenarnya. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Aku ini sudah terbentuk. Ya bentuknya ya begini nih. Jadi jangan berpikir akan merubah bentukku lagi. Itu harus dipermaklumi. Ya, ambil aja. Kalau ada yang kurang baik dari aku nggak usah diambil, ambil yang baik. Aku kalau ngisi kajian, kemarin aku ngisi kajian di teman-teman Muhammadiyah, aku bilang, jangan sesuatu yang menjadi ganjalan bagimu. Misalkan kamu lihat aku, oh kok gondrong, kok pakai giwang, kok gini, ya. Sesuatu yang menjadi ganjalan ya dari aku untukmu, terus itu menghalangi kebenaran yang aku sampaikan. Jangan. Karena kebenaran tetap kebenaran, walaupun siapa saja yang ngomong. Walaupun bajingan ngomong, walaupun koruptor ngomong, dia sendiri koruptor, tapi dia ngomong, kamu jangan korupsi. Itu harus kita terima. Gitu loh. Jangan karena lu koruptor ngomong gitu. Loh, koruptor kan urusan dia, tapi pesan yang dia sampaikan kan bagus. Sama seperti gue kalau ngisi kajian gitu. Jangan sesuatu yang menurutmu ganjalan dari aku itu justru menjadi penghalang untuk kamu mau menerima kebenaran yang aku sampaikan. Itu selalu aku kasih. Begitu di depan kajian-kajian yang itu sifatnya kelompok gitu ya. Supaya bisa match gitu loh. Karena kita itu kadang-kadang sudah dibekali oleh sahabat Ali ya. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Semua hafal itu, tapi kan sulit. Gue sejak dahulu kala, lihat itu video gue sudah bahas tentang bagaimana sebetulnya Habib itu. Tapi kan nggak bergema sedahsyat yang ketika siapa itu yang membahasnya. Padahal jauh sebelumnya gue sudah bahas. Karena tampilannya beda, nilai jualnya beda, marketingnya beda, kemasannya beda. Gitu loh. Jadi sebetulnya kita itu hanya ngerti, tapi nggak mau melakukan apa yang dipesan sahabat Ali. Kecuali kalau yang ngomong pakai sorban, pakai begini begitu, terus oh ya mantuk. Yang dia ngomong salah juga, dasmu mantuk aja gitu. Nggak begitu, ya. Oke. Mubasyarot gitu ya. Gue nggak tahu lu ada di mana. Yang lain aja ya. Nggak usah komen-komen yang nggak berguna ya. Ini juga berlaku sama siapapun ya. Langsung aja ke materinya. Ada yang kurang jelas disampaikan atau ada yang nggak setuju, boleh deh disanggah, tapi harus berargumen gitu aja ya. Kalau yang macem-macem ya terserah gue gitu. Lu nggak usah perlu komen karena nggak bermanfaat bagi gue ya, nggak menambah pengetahuan juga kan gitu. Itu mubasyarot ya. Jadi semoga gobloknya bisa dihilangi lah gitu. Oke, sekarang kita ngaji. Kalau gue ngomong ke mubasyarot tuh berlaku untuk yang lain ya. Jadi mubasyarah itu nggak perlu sakit hati lu gue ngomong gini, ya. Oke. Kemarin sudah privilege itu tulisannya gimana ya? Tahu privilege ya? Hak istimewa. Ya. Hak istimewa, privilege.
Ya, tahulah ya privilege ya. Gue mau cari di Google kelamaan hak istimewa itu artinya. Kemarin sudah aku jelaskan ya. Ahad ya, Isnain, Sulatsa, Khomsa, Jum'ah, apa mana ya? Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah. Waduh, salah ini. Rebo ya. Arba'ah, baru Khomsah, baru Jum'ah, baru Sab'ah, Sabtu ya. Sabtu. Ada berapa ini? Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Ada 7 hari. 1 pekan 7 hari ya. Hadisnya Kanjeng Nabi begini ya. Begini. Sebentar, ini harus aku pindah dulu ya. Sungguh Allah Ta'ala mempardukan atas hamba 5 sholat. Ya, kadang bervariasi, kadang-kadang 5 sholat, khomsa sholawatin ya, kadang-kadang sholat 5. Jadi variatifnya begitu. Tapi nggak pernah, kemarin sudah kita bahas ya, sholat wajib 5 kali sehari semalam, nggak begitu. Itu bahasa fikih itu. Dan itu perlu dikoreksi ya. Kalau aku sholat subuh 5 kali sudah selesai, karena kan kalimatnya kan narasinya kan 5 sholat wajib sehari semalam, nggak begitu ya. 5 sholat atau sholat 5, Nabi menggunakan narasi seperti itu, seperti ini ya. Sungguh Allah Ta'ala mempardukan atas hamba 5 sholat ya dalam tiap-tiap hari dan malam, kuli ya. Ini tiap-tiap hari, tiap hari. Ini nggak ada privilege, nggak ada hak istimewa ya. Privilege itu hak istimewa ya. Dia tiap-tiap kalau kita baca Al-Quran ya, tolong tab-tabnya terus dihajar saja ya, tab-tabnya supaya tangguh dia. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu pesannya kulu. Jadi kuli itu satu diksi, cuman tuntutan kalimatnya saja. Nanti kenapa harus kulu, kenapa kuli, kenapa wallahu, kenapa enggak walloha, inalohu. Nah, itu tetap aja itu ke Allah, cuman tuntutannya aja, tuntutan kalimatnya itu harus begitu ya. Seperti ini kuli ya, kuli. Kalau di Al-Quran itu kan kulu nafsin daikotul maut. Nah, kapan-kapan kita bahas nafas itu apa sih? Karena ribet untuk memahami ruh, jiwa, nafas, nyawa itu apa? Kadang-kadang kacau-kacau kita ini. Yang betul itu korban jiwa atau korban ruh. Terus saudara-saudara kita yang demennya tahlilan itu, ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Kalau kirim doa itu wa ila ruhe khususon. Padahal kalau kita baca Al-Quran, hai nafsun mutmainah hirji'i, bukan hai ruh mutmainah, kagak ada itu. Tapi kenapa kalau kirim doa, ya terlepas doanya sampai atau enggak itu nggak usah kita diskusikan lah ya, kita lalui aja biar nggak rame ya. Kenapa kalau disebut ruh? Oh iya, kenapa disebut ruh? Kan mesti wa ila ruhe khususon Mbah Di, Mbah Jo, Mbok Depa ini, Mbok Deginten. Ya, kan begitu orang-orang di tanah Jawa begitu. Wa ila ruhe khususon gitu. Padahal yang dipanggil kan itu kalau kita berakhir kehidupan kita seperti gue, lu, kita semua berharap nanti kalau kita koid, kita mati, kita kan minta dipanggil panggilan kesayangan. Itu kan sesuatu yang kita rindukan. Bagaimana Allah tuh memanggil kita, hai nafsun mutmainah hirji'i.
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Kan itu yang kita harapkan. Maka kita sekarang berjuang untuk hidup dalam hukum Allah supaya Allah memanggil kita kelak itu nanti dengan panggilan kasih sayang. Yang dipanggil itu kan jelas nafsu. Nafsu itu apa? Jiwa, nyawa, atau apa? Terus ruh itu apa? Kalau ruh jelas sudah dibatasi. Hai Muhammad, kalau ada yang tanya tentang ruh, bilang ruh itu urusanku dan kamu hanya dikasih sedikit tentang ilmu ruh itu. Nah, jelas. Tapi kalau nafs itu nggak ada, dibatasi gitu nggak ada. Allah nggak pernah bilang, hai Muhammad, kalau ada yang tanya tentang nafas, bilang nafas itu urusanku. Itu nggak ada ayatnya. Sama ketika kita berbicara tentang kolbu itu sebetulnya rasio, ya Islam rasional, rasio atau hati. Kan itu juga debatable ulama, ya. Terus nanti hati sama liver itu sama enggak? Sama enggak orang sakit hati sama dengan orang sakit liver? Ketika kita berbicara hati, ada yang hati dalam pendekatan fisik dan metafisik. Semua itu begitu. Ini fisik. Metafisiknya ada ruh, ada nafas. Gitu, ya. Sehingga kalau kita tahu sebetulnya itu korban jiwa atau korban ruh sih. Sebetulnya kalau kita kirim doa wa ila ruhe khususon atau wa ilah nafas, itu kan jadi trouble. Nah, di Al-Quran dibilang itu nafsin, napas. Jadi jiwa. Tiap-tiap jiwa terus diterjemahkan hidup. Pas nggak itu? Nah, ini kan kita menarik untuk kita diskusikan. Tiap-tiap yang hidup pasti merasakan mati, koid. Jadi siapapun yang hidup pasti koid karena ada diksi. Nggak ada privilege. Oh ini privilege. Kenapa? Dia nggak motar-motar. Itu nggak ada. Karena Gusti Allah sudah bilang tiap-tiap itu meluluh lantakkan keistimewaan. Tiap-tiap itu membuat semua sama kedudukannya. Rata. Tidak ada beda. Ini dipahami dulu. Kalau nggak bubar kamu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi habis bersih-bersih, terus mandi, terus sholat duha, terus apa namanya? Siaran kita. Ya, kuli. Begitu juga hadis Kanjeng Nabi ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memperdulikan atas hamba 5 sholat dalam tiap-tiap hari dan malam. Tiap-tiap hari dan malam itu ada ahad, ada isnain, ada sulatsa, ada arba'ah, ada khomsa, ada jum'ah, ada sab'ah. Pertanyaan gue, ada yang dapat privilege ini? Kagak ada. Semua harus 5 sholat. Khomsa sholawatin. Khomsa sholawatin ya, 5 sholat atau sholat 5 itu apa? Ya. Jadi kita mulai dari apa? Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, siji, loro, telu, papat, limo. 5 ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya blok ya. Ingat, batukmu bukan. 5, Kanjeng Nabi pesen kuwi 5. Nabi kita pesen 5 sholat kului tiap-tiap hari dan malam. Ya, jadi hari Ahad pun ya harus 5, siji, loro, telu, papat, 5. Hari Isnin pun siji, loro, telu, papat, 5. Hari Sulatsa siji, loro, telu, papat, 5. Hari Khomsa siji, loro, telu, papat, 5. Hari Jum'ah harus 5. Siji, loro, telu, papat, 5. Hari Sab'ah siji, loro, telu, papat, 5. Ini. Jadi kalau Asia Tegal itu asli Tegal itu ngomong dia 5, di hari Jumat pun dia harus melaksanakan duhur.
Karena kalau duhurnya nggak ada, berarti dia menjadi 4. Isya, ya, subuh, asar, maghrib, 4. Gitu loh. Ya. Padahal Kanjeng Nabi bilang kuli, nggak ada bedanya antara Jumat dengan hari-hari yang selain Jumat. 5 matamu delok ini 5 iki. Ya. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, 5. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini makhdo, ini ibadah makhdo. Ibadah yang otakmu itu nggak boleh mengintervensi karena dia sifatnya top down, dari atas ke bawah. Jadi jangan terus 5 dikurangilah jadi 4, nggak boleh. 5 ditambahilah jadi 6, nggak boleh. Nabi bilang 5 ya sudah 5. Jangan otakmu mau main-main di sini karena ini makhdo. Maka kalau Asia Tegal bilang 5, maka dia seharusnya semasab dengan aku. Karena aku juga tidak melakukan privilege untuk hari Jumat. Karena semua hari itu kena kuli, sama. Di sini sama, perlakuannya sama. Mau Ahad, mau Isnain, mau Sulatsa, mau Arba'ah, mau Khomsah, mau Jum'ah, mau Sab'ah, 5. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Apa 5 itu? Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Lah kalau kamu hari Jumat nggak sholat duhur, cangkemmu aja ngomong 5. Goblok gue. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya gue kan ngomong, ini asli itu kan ngerti nggak sih apa yang dia omong? Konsekuensinya begini kalau 5. Dan gue begini. Ya. Jadi 5 ini harus penuh. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena hadisnya begitu. Ya, nggak ada.